Sama seperti perayaan Lebaran Idul Fitri pada momen Natal, Kemenkumham juga memberikan remisi bagi umat Kristiani. Tahun ini sebanyak 51 warga binaan yang menghuni di lapas dan rutan Sumsel menerima remisi. Pengurangan masa hukuman, satu diantaranya ada WBP yang menghuni di lapas Muara Beliti bisa langsung bebas. Remisi untuk WBP khususnya umat Kristiani dilakukan bertepatan dengan momen perayaan Natal 25 Desember. Setidaknya ada 51 WBP di Sumsel menerima remisi di tahun ini. Para WBP yang menerima remisi tersebut masing-masing terjerat dalam perkara pencurian dan narkoba. Mereka rata-rata menerima masa kurungan atau hukuman yang diterima. Dari 51 WBP yang menerima remisi, ada satu WBP akan langsung bebas, yakni yang kini WBP tersebut menjalani hukuman di Lapas Muara Beliti, Musirawas. Antara 15 hari sampai dengan 1 bulan 15 hari paling banyak. Dan juga dari 51 orang itu satu diantaranya adalah Oh, satu Pak, itu hanya satu orang. Itu di mana Pak? Satu orang itu di salah satu lapas di ini yang satu orang tuh di lapas kayak Muara Beliti. Muara Beliti Musirawas Pak ya? Yang Itu dalam perkara apa dia Pak? Bisa bebas? itu perkaranya pidana umum. Pak, yang menerima remisi ini perkara apa semua Pak? Mendominasi. Ini berdasarkan data yang ada kita, rata-rata ketentuannya ada di antaranya adalah narkotika, ada 14 orang. Jadi itu mereka yang tidak termasuk kategori. Para WBP yang menerima remisi ini sendiri telah menjalani seleksi dari pihak Kemenkumham, di antaranya berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di dalam lapas maupun rutan dan telah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan. Untuk memastikan perayaan Hari Natal 2021 di Sumsel berjalan baik dan kondusif, Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Forkompinda meninjau langsung pelaksanaan misa malam Natal di sejumlah tempat ibadah. Di malam misa Natal 2021 tentunya dilaksanakan acara perayaan di Gereja Katedral Santa Maria dengan mengusung tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tentunya para jemaat sangat antusias dalam mengikuti misa. Lalu seperti apa jalannya misa dan pengamanannya seperti apa? Mari ikuti reportase kami. Ada beberapa tempat yang ditinjau, yakni Gereja Santo Yosef dan Gereja Santa Maria. Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan perayaan Natal tahun ini berjalan hikmat. Ditambah lagi kondusifnya perayaan Natal 2021 di Sumsel, khususnya di Kota Palembang, didukung dengan adanya toleransi antar umat beragama yang sangat erat. Deru meminta agar kebersamaan antar umat beragama tersebut terus dijaga dengan baik. Paling tidak ada perbaikan jauh daripada tahun kemarin. Tahun kemarin kita sedang puncak-puncaknya naik COVID pada saat sekarang ada kapasitasnya bisa ditambah misalnya. Oleh sebab itu bersama para malaikat tentu ini menjadikan hari raya Natal bagi yang melaksanakannya lebih meriah. Tapi saya selalu ingatkan, ibadahnya jangan dikurangi, tapi prokesnya yang ditingkatkan. Kepada warga Sumsel yang saat ini akan merayakan hari Natal, hari raya Natal, artinya kaum Kristiani, saya ucapkan selamat berhari raya Natal. Mudah-mudahan di hari raya Natal ini akan mempererat silaturahmi antar umat Kristiani sendiri dan umat beragama lainnya. Kendati misa malam Natal 2021 ini masih dilakukan di tengah pandemi COVID-19, namun hal itu tetap tidak mengurangi nilai ibadahnya. Masa pandemi kita memecah masa supaya tidak terlalu ramai, kita melakukannya jadi 2 kali. Misa jam 5 sore tadi dipimpin langsung oleh Monsinyur Agung Palembang, Monsinyur Agung, dan tadi jam 5 sampai setengah 7, dan ini misa yang kedua setengah 8 sampai jam 8 9. Ini semua karena kita harus memecah masa supaya tidak terjadi kerumunan. Pemirsa,
tema Natal tahun ini yang mengusung cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan tentunya menjadi tema untuk dapat dilakukan oleh semua umat Kristiani yang hari ini merayakan Natal. Di Gereja Paroki Santo Yosef sedang berlangsung misa Natal yang berlangsung dengan hikmat dan lancar dengan protokol kesehatan tentunya, dan terlihat jumlah jemaat pun dibatasi. Seperti apa jalannya misa Natal di Gereja Paroki Santo Yosef? Berikut reportase Firza Rizky dan juru kamera Irawan. Gerakan persaudaraan untuk kita semua berdasarkan surat Santo Petrus harus membangun persaudaraan sejati tanpa membeda-bedakan. Meskipun pihak gereja membatasi jemaat yang datang untuk beribadah sekitar 50% dari kapasitas gereja, yakni hanya diperbolehkan jemaat yang hadir sebanyak 400 orang saja dari jumlah kapasitas gereja yang harusnya bisa mencapai 3.000 jemaat. Ditambah lagi menerapkan sistem protokol kesehatan secara ketat tidak menghalangi lancarnya jalan ibadat misa perayaan Natal tahun ini. Pastor Paroki Gereja Santo Yosef, Romo Joko Santo mengatakan perayaan Natal tahun ini memang sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Di hujan deras pagi ini, antusias masyarakat dan umat untuk beribadah masih cukup tinggi. Sementara yang menjadi perhatian untuk jemaat untuk perayaan Natal tahun 2021 ini, sudah seharusnya para jemaat untuk tidak berlaku egois dan dapat menjaga secara konsisten akan disiplinnya protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, agar kesehatan para jemaat selama pandemi ini secara sungguh-sungguh bisa berjalan dengan baik. Baik pemirsa, di samping saya sudah ada Romo Joko Susanto. Kita akan berbincang-bincang ini seputar misa Natal yang berlangsung pada tahun ini. Romo, ini kan tema tahun ini mengusung cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bisa dijelaskan Romo seperti apa konsep dari tema ini? Tema ini sebenarnya berangkat dari surat Santo Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, yang mana di daerah itu banyak orang yang tertindas, para pendatang, para perantau, tetapi walaupun mengalami kedukaan sengsara, tetapi mereka bisa menyatukan hati untuk saling berbagi, saling membantu, saling menolong, dan harapannya umat Kristiani yang sekarang ini juga mengalami pandemi itu bisa berbagi, bisa menolong satu dengan yang lain, bukan hanya dalam kelompoknya, tetapi juga untuk yang lainnya juga, seperti kita berbangsa dan bernegara perlu juga di sana mewujudkan sesama begitu ya, bagi banyak bencana yang tahun ini. Betul. Romo, juga ini kita melihat bahwa tahun ini sedikit sangat berbeda tentunya dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang paling signifikan yang membedakan perayaan Natal di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya? Yang tahun ini dengan tahun sebelumnya kita belum bisa tatap muka dan kita tetap concern dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Sedangkan tahun ini lebih dilonggarkan dan puji Tuhan kita bisa mengadakan tatap muka walaupun belum maksimal, belum 100%. Dibatasin dengan jumlah berapa, Romo? 50%. 50%. Ya. Baik. Terakhir Romo, ini untuk harapan dan juga himbauan mungkin untuk para umat Kristiani yang sedang merayakan Natal seperti apa? Ya, yang jelas kami sangat memohon kepada umat Kristiani sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Surat Gembala Bapak Uskup, jujur dengan dirinya sendiri dan juga mau ikut terlibat mewujudkan iman bersama dengan saudara-saudari baik yang seiman maupun yang tidak seiman untuk saling menolong, terlebih menghadapi pandemi COVID-19, apalagi yang sekarang kita dengar adanya virus Omikron yang sangat mencemaskan, mengkhawatirkan. Baik, terima kasih Romo Joko Susanto. Sekali lagi Merry Christmas ya. Semoga berbahagia selalu. Baik, terima kasih. Dalam Natal tahun ini, masyarakat harus bersyukur karena peringatan diselenggarakan ketika kondisi sudah jauh lebih terkendali dari sebelumnya. Perayaan Natal tahun ini juga diharapkan bisa berlangsung aman, damai, teduh, dan memberikan kesempatan untuk makin reflektif dan bisa menjadi babak baru menyusun langkah tahun baru 2022.